Sebelum market buka kita akan membahas beberapa saham pilihan untuk nanti. Sebelumnya disclaimer dulu ya. Untuk yang pertama langsung aja kita akan cek untuk indeks IHSG. Hari kemarin, nah kemarin berarti hari Senin ya. Oh enggak sih, Selasa. Hari Selasa kemarin untuk IHSG turun cukup dalam 1,14%, close di area supportnya 7.200 ya, pas di level 7.200 di area support. Jadi untuk nanti sih mudah-mudahan di awal market langsung dibuka hijau, mudah-mudahan ya. Coba kalau kita cek untuk transaksinya hari ini, hari kemarin tanggal 9 Januari secara keseluruhan yang keluar hitungannya lumayan ya, hampir yang masuk sama yang keluar nih banyakan yang mana? Coba kalau kita cek di RTI untuk asingnya sendiri kemarin net buy loh. Sebenarnya masih net buy di regular market, untuk asingnya net buy 151 M ya. Jadi lebih banyak yang masuk untuk asingnya. Yang paling banyak dibeli asing masih saham Bank BCA, kemudian saham Bank BRI, Telkom, BRPT, AMMN ya. Di BRPT brand itu asingnya masuk ketika harganya turun cukup dalam, asingnya masuk, walaupun hitungannya sih nggak gede-gede banget lah ya, cuman mudah-mudahan aja nanti bisa dijaga untuk harganya ya. Kemudian yang paling banyak dijual asing ada ASII, KLBF, FILM, MDKA, Bank BNI ya. Kalau untuk nanti sih ya ini sih lihat aja di awal market untuk indeks IHSG-nya gimana ya. Kalau langsung di kamera ya nggak ada salahnya buat hati-hati ya, jangan buru-buru entry di awal market. Tapi kalau langsung hijau ya semoga aja bisa mantul naik sih. Mungkin seperti itu sih untuk IHSG. Ini close-nya pas di area support, jadi untuk nanti lihat aja di awal marketnya gimana. Semoga aja bisa langsung hijau untuk IHSG ya. Tapi kalau melihat indeks US-nya hari ini tadi itu sebagian merah ya. Ini malah kalau di rata-rata merah sih untuk indeks US. Jadi untuk indeks Eropa juga minus ya. Ya hati-hati aja ya untuk IHSG nanti di awal marketnya gimana. Mungkin buat teman-teman jangan buru-buru entry di awal market. Mungkin seperti itu aja sih. Oke, itu untuk IHSG ya. Untuk saham yang pertama kita akan cek dulu saham Goto dulu ya, yang hari ini naik. Nah, kita cek saham Goto yang bukan hari ini sih, kemarin naik walaupun cuma 2,33%. Ya minimal dijaga ya untuk level harganya di atas 83. Jadi mungkin buat teman-teman yang udah ambil di area spotnya 83, 84 ya lumayan profit 2% ya. Semoga aja ini bisa nguji 96, 97 untuk beberapa hari ke depan. Kalau kita cek untuk transaksinya, coba untuk saham Goto kemarin aslinya masuk ya 7,1 M, dan kalau kita perhatikan untuk nilai transaksinya udah sedikit lebih ramai ya dibandingkan hari sebelumnya itu mau di bawah 100 M. Kemarin untuk nilai transaksi Goto udah hampir 2 M, jadi ya ramai sedikit lah, sedikit lebih ramai dibandingkan beberapa hari terakhir ya. Semoga aja itu tanda bagus. Kalau kita cek untuk transaksinya kemarin tanggal 9 Januari untuk asingnya sendiri net buy ya, yang masih itu ada BK, YJ, CC, YO, dan untuk lokalnya ada MG, LG yang hitungannya masuk dengan jumlah yang lumayan ya, walaupun nggak akumulasi banget sih. Kalau kita perhatikan untuk MG-nya net buy cuma 14,1 M, padahal nilai transaksinya 74,5 ya. Jadi untuk Goto sendiri sih belum ada akumulasi banyak sih. Mungkin nanti kalau bisa lebih ramai lagi ya mudah-mudahan bisa naik, tapi kalau kembali lagi sepi ya bisa jadi masih akan sideways di atas supportnya 63 ya, 83. Mungkin seperti itu sih untuk
saham GoTo. Kalau mau entry nge-HK di level 88 sebenarnya agak telat ya. Bagusnya itu di dekat 83, 84, 82 lah. Mungkin seperti itu aja untuk saham GoTo ya. Untuk support-nya masih di 82, 83 dan resistennya di 96, 97. Oke, itu untuk saham GoTo. Nah, untuk selanjutnya kita akan cek saham Brand ya. Brand hari kemarin turun cukup dalam 20% lebih ya, setelah waktu hari sebelumnya juga merah. Kemarin jebol support, langsung close di area supportnya yang di 5.400 ya. Di area support sih, jadi harga penutupan Brand hari kemarin itu pas di area support. Untuk nanti mungkin lihat aja ya di awal marketnya gimana. Kalau langsung merah bisa tunggu di level 4.600, ini area support selanjutnya sih untuk saham Brand. Misal nanti langsung dibuka merah ya, tunggu di area 4.600 apakah ada tanda-tanda mau pullback atau enggak. Kalau jebol ya udah mending wait and see aja dulu ya, takutnya bisa ke support selanjutnya yang di 3.750-an. Coba kalau kita cek untuk transaksinya Brand, aslinya sih masuk ya, walaupun cuma 47,7 M. Kalau kita cek siapa yang nampung, apakah CC. Untuk asingnya sendiri AKBK ya, AKBK nampung sih. Kalau kita perhatikan turunnya saham Brand kemarin itu hitungannya ada yang nampung, malahan untuk AK Netpay 51 itu AK versi lokal dan asing ya. Untuk AK asingnya sendiri Netpay 44,5 M dan selain AK untuk asingnya yang masuk ada BK, CC ya. Jadi untuk asingnya Netpay ada yang nampung, yang keluar YU. Untuk lokalnya sendiri Netcell ya, jadi didistribusi oleh lokal itu MG versi lokal Netcell. Untuk nanti mungkin ya semoga aja bisa langsung dibuka hijau ya. Mungkin kalau bisa naik ya, disclaimer buat teman-teman yang mau masuk buat trading. Kalau kita perhatikan sih yang jadi market maker utamanya kemarin ya ada MG dan YP, keduanya Netcell. Bisa jadi ini sih MG yang bikin saham Brand turun ya, dan malah dijadikan kesempatan asing buat masuk lagi ya, walaupun ya enggak ya lumayan juga sih, nggak gede-gede banget cuman ya paling enggak ada yang akumulasi lah itu. BK versi AK ya tadi, BK atau AK yang masuk banyak itu? Oh AK ya, ada AK asing yang berani nampung 44,5 M ya. Mudah-mudahan untuk nanti bisa langsung hijau sih. Kalau langsung hijau ya disclaimer buat teman-teman yang mau entry buat trading ya. Untuk target price-nya ke 66.500 ya. Ini resistennya cukup tinggi. Jadi kalau untuk swing kan lumayan sih kalau bisa digoreng lagi ke area sini. Tapi kalau langsung dibuka merah, mending tunggu aja di area supportnya. Kalaupun merah, kalau lihat transaksi hari ini kemungkinan akan mantul di area support sih. Jadi pantau aja area 4.600 ya kalau turun, atau kalau langsung hijau ya disclaimer buat teman-teman yang mau entry. Kalau mau pasang antisipasinya bisa sedikit di bawah harga terendahnya hari ini ya. Berarti kalau buat low baru di bawah 5.400 ya jangan buru-buru entry. Mungkin seperti itu aja untuk saham Brand hari ini. Hari kemarin turun ada yang nampung, mudah-mudahan nanti bisa balik ya, mudah-mudahan. Tapi kalau langsung merah ya seperti tadi, tunggu di area supportnya. Untuk selanjutnya kita akan cek saham BRPT. BRPT ya, hari kemarin juga turun cukup dalam ya, akhirnya jebol juga ini support 1.300, tapi sekali jebol langsung 1, 2, 3, 4 yang menyentuh 4 support sekaligus, dan ini kelas hitungannya udah mendekati area support kuatnya untuk saham BRPT ya. Bisa dikatakan harga penutupan kemarin itu area support kuat loh ini untuk saham BRPT. Kalau kita lihat histori waktu itu mantul di area sini ya, di area dekat-dekat 1000-an lah. Kelas di area 1080 itu area support. Jadi di sini ada sedikit gap up juga ya yang belum ketutup. Takutnya kalau menutup gap berarti bisa jadi turun dulu ke level 1050. Kalau kita cek untuk transaksinya BRPT, coba walaupun aslinya masuk sih, BRPT ditampung oleh asing 61 M-an. Kalau kita cek lebih detail lagi, BRPT
Tanggal 9 ya, kemarin kalau kita perhatikan secara keseluruhan sebenarnya ada yang nampung sih turunnya saham BRPT itu ada yang nampung, yaitu ditampung AKBK, broker-broker asing. Kemudian untuk lokalnya yang nampung INYP, cuman untuk lokalnya lebih banyak yang keluar ya. Jadi saham BRPT turunnya itu ada yang nampung sama seperti brand. Mudah-mudahan habis nutup gap bisa mantul naik ya. Mungkin seperti itu. Kalau menurut saya sih selama nanti itu nggak ada yang distribusi gede-gedean di saham BRPT atau brand masih ada kemungkinan mantul naik. Mungkin seperti itu aja ya. Jadi bisa dipantau untuk trading ini untuk saham BRPT, brand. Tapi kembali lagi disclaimer untuk support selanjutnya misal langsung di merah kalau setelah Fibonacci ada di level 950-an ya, tapi ya perhatikan saya level ini dulu 150 140 ya, kalau menutup gap kemungkinan akan uji area support area sini dulu. Jebol di bawah itu berarti tunggu di 950, mungkin seperti itu aja sih untuk saham BRPT. Tapi kalau langsung hijau disclaimer buat teman-teman yang mau entry, mengingat kemarin juga turunnya ada yang nampung ya, mudah-mudahan bisa naik kalau langsung dibuka hijau. Mungkin seperti itu aja untuk saham BRPT ya. Kembali lagi disclaimer. Untuk selanjutnya kita akan cek saham TPIA yang juga turun cukup dalam. Ini saham-saham satu grup ya, ini brand BRPT TPIA turun cukup dalam 20% lebih, ini malah jebol support kuatnya close di area 4.200 ya. Kalau untuk saham TPIA ini malahan kalau kita lihat secara histori agak ngeri ya. Kira-kira untuk nanti gimana, coba kalau kita cek untuk transaksinya apakah ada yang nampung juga. TPIA di kemarin aslinya masuk 6,5 M. Kalau kita perhatikan sih juga hitungannya ada yang nampung ya, YU, CCOD, jadi turunnya itu ada yang nampung. Mudah-mudahan aja untuk saham TPIA ini juga sama ya dengan brand BRPT. Kalau kedua saham itu bisa rebound naik ya, kemungkinan ini juga bisa ikut-ikutan naik untuk TPIA. Kalau kita ukur pakai support yang ini, coba untuk harga supportnya yang ini. PIA ya, kayaknya lebih pas yang ini sih. Jadi untuk nanti untuk saham TPIA kalau secara teknikal ini sih untuk resisten tertekannya ada di 4.340 ya. Mungkin kalau bisa mantul naik dan breakout di atas itu disclaimer buat teman-teman yang mau entry ya. Kalau dua saham yang tadi itu bisa naik, ya kemungkinan TPIA juga bisa ikutan naik sih. Tapi kalau masih langsung di kamera di awal market, bisa tunggu aja di level 3.900, ini area support selanjutnya untuk saham TPIA. Mungkin seperti itu sih. Coba kalau kita cek untuk saham brand BRPT TPIA ada apa. Kalau kita cek di sini kemungkinan itu cuman ya turun wajar ya. Kalau naik terus malah nanti kurang wajar. Kalau kita cek di sini sebenarnya nggak ada sentimen negatif banget sih. Jadi semoga aja itu turun nanti bisa mantul naik lagi ya. Brand BRPT juga nggak ada sentimen yang negatif banget. Mungkin buat teman-teman yang punya news tentang saham-saham grupnya ini ya bisa tulis di kolom komentar ya. Kalau menurut saya sih turunnya ini ya nanti kemungkinan mantul naik lagi sih, selama nggak ada yang distribusi gede-gedean ya. Malahan beberapa hari kemarin untuk saham brand BRPT TPIA turunnya itu ada yang nampung. Oke, itu untuk saham TPIA ya. Kembali lagi disclaimer, untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Dan
untuk selanjutnya kita akan cek saham yang baru IPO ya, yaitu Ceggas yang ditutup naik tipis. Untuk saham yang baru IPO ditutupnya naik tipis, soalnya cuma 1% lebih ya, sempat naik turun nih. Jadi volatilitasnya cukup tinggi, bagus untuk scalpingan ya, yang udah biasa trading di saham-saham dengan volatilitas yang tinggi. Kalau kita cek untuk transaksinya, coba untuk saham Ceggas hari Jumat kemarin nilai transaksinya cukup lumayan gede ya, 345,9 M dan aslinya netbuy 200-an juta. Ceggas di awal IPO sih kemarin kalau kita perhatikan sih sebenarnya belum ada yang distribusi besar-besaran ya. Kalau kita cek dari awal IPO-nya, ini yang jadi market maker utamanya PYP, POMG. POMG-nya net sell tapi untuk YP-nya net pay 500-an juta. Kalau kita cek untuk transaksi kemarin, PO net sell 13,8. Jadi ada yang distribusi sih, yaitu PO. Untuk nanti hati-hati aja ya. Kalau menurut saya sih kemungkinan tingkat volatilitasnya masih cukup tinggi seperti hari kemarin, tapi ya untuk harganya ya seperti ini, kadang susah ditebak ya, bisa naik bisa turun. Kalau mau entry ya amannya buat copet-copet sih ya, buat scalpingan ya. Kalau untuk berharap naik cukup tinggi terlalu agak beresiko, misal bisa profit di atas 4% lebih ya amannya di cut aja sih, atau ya nggak usah terlalu tunggu sampai profit gede sih, takutnya nanti kalau turun ya, turun pun juga kalau volatilitasnya cukup tinggi agak agak ngeri ya, yang pas nahan floating loss misal bisa turun lebih dari 8% lebih itu agak kurang enak nanti dilihat portonya ya. Apalagi kalau mau masuk dengan nilai yang gede ya, kalau mau masuk sih kalau masih belum jelas arah harganya buat trading ya mending jangan gede-gede ya untuk nilainya itu. Oke, mungkin seperti itu aja sih untuk saham Ceggas hari kemarin ada sedikit distribusi, jadi mungkin untuk besok untuk nanti kalau langsung dibuka merah hati-hati aja ya, lihat bid overnya gimana. Mungkin seperti itu aja untuk saham Ceggas. Untuk selanjutnya kita akan cek waranya, coba waranya turun ya, turun cukup dalam. Kita cek coba untuk saham Ceggas waran, kira-kira apakah ada yang PO ya, PO distribusi juga di waran untuk hari ini. Selain di waran juga keluar di saham induknya. Kalau kita cek dari kemarin untuk PO-nya udah net sell 12M, jadi untuk saham waran Ceggas, untuk waran ya, bukan saham waran. Waran ya waran. Untuk Ceggas waran sih ya udah yang nyangkut di atas, saran saya jangan kebanyakan average down ya. Kalau bisa kesusul naik lagi, mending keluar aja, cari aman ya. Kalau untuk saham waran udah ada yang distribusi lumayan seperti tadi, ya hati-hati aja. Nanti kalau masih turun ya susah ya, buat naik itu susah. Bisa jadi sampai warnanya udah nggak berlaku, harganya nggak naik-naik. Kecuali ada yang goreng lagi ya. Kalau nggak ada, retailnya masih pada nyangkut dan tetap hold, kemungkinan berat buat naik lagi kalau udah turun. Biasanya sih seperti itu. Jadi kalau nyangkut di waran, saran saya sih jangan average down ya, atau ya disclaimer juga sih. Saya cuman memberikan apa ya, ya hati-hati aja ya kalau nyangkut di samwaran, jangan jangan kebanyakan average down, mungkin intinya seperti itu. Oke, itu untuk saham Ceggas waran. Selanjutnya kita akan cek saham niche. Niche ini yang naik cukup tinggi, naik 19% di hari pertama IPO-nya ya. Kalau kita cek untuk transaksinya, ini dari kemarin tanggal 9 itu aslinya keluar 3,8 M, dan kalau kita perhatikan untuk hari pertama IPO 165,7, nilai transaksinya lumayan gede, jadi kemungkinan yang udah floating di market ya, di market regular majunya itu lumayan banyak untuk sahamnya. Kalau kita cek untuk NICE
YP Netzel 11M, jadi naiknya saham NICE itu ada yang distribusi yaitu YP, hati-hati aja mungkin untuk nanti skenario-nya ya bisa mirip-mirip dengan Cegas ya. Seperti ini naik turun, jadi kalau mau masuk di saham niche ya amannya buat copet-copet aja ya dengan ya kalau selama masih volatilitasnya tinggi buat scalpingan yang naik 3-4% mending diamankan, tapi kalau turun ya itu resiko ya, resiko trading di saham gorengan ya. Kalaupun turun sih saran saya jangan terlalu kebanyakan average down sih ya, harga nggak sesuai prediksi malah lebih baik cut loss sih sebenarnya ya, cuman ya kalau sayang gimana ya. Ya makanya kalau mau entry di saham gorengan jangan banyak-banyak, mungkin seperti itu aja untuk saham NICE ya. Kalau untuk nanti bisa jadi ya seperti Cegas hari kemarin ya untuk kemungkinan bisa naik turun dengan tingkat volatilitas yang tinggi. Mungkin seperti itu aja sih untuk saham niche ya, dan mungkin kita bahas apa lagi ya. Ini aja dulu ya, yang ini semoga bisa bermanfaat ya. Semalam kita nggak sempat bahas. Terima kasih.